Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pertemuan ini pertemuan yang kedua dalam bab fikih ya. Kemarin kita membahas tentang fikih salat, maka hari ini tentang fikih khusus laki-laki. Sebelumnya, marilah kita buka dulu pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat? Harus sehat dong. Masih puasa kan? Nah, pastilah. Nah, walaupun puasa-puasa tetap harus sehat ya. Semangat, energik ya. Sama juga di sini juga Bapak juga energik ya, walaupun banyak tugas ya, tetap ya semangat ya. Jangan pikirkan kalau Pak banyak tugas, aduh stres Pak. Sama juga ya. Bapak juga di sini semua guru-guru juga sama, luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Oh ya, sebelum kita memulai jangan lupa lah permintaan Bapak like ya, and share-nya itu loh ya. Itu perlu, itu penting itu. Oke, terima kasih. Oke, kita bahas tentang masalah taharah dulu ya, tentang pengertian taharah, penjabaran taharah ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang mengerti, sudah banyak yang paham tentang pengertian taharah ya, karena ini adalah pelajaran dasar ya. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman yang masih kurang mempraktekannya ya. Terlihat dari sering Bapak melihat ketika khususnya ketika melaksanakan wudu ya, ketika melaksanakan wudu ini banyak hal yang Bapak lihat salah ya. Banyak yang bukan salah, kurang ya. Karena bagaimanapun ya, syarat sahnya sholat itu adalah berwudu. Oke, baik. Kita bahas dulu tentang pengertian taharah ya. Taharah menurut bahasa berarti bersuci ya, bersuci ya. Sedangkan menurut syara atau istilah ya, taharah itu adalah membersihkan diri kita, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas ya, yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ya, itu pengertian taharah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya taharah atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah seperti salat ya, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman ya, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu atau basuh ya kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik ya. Itu adalah surat Al-Maidah. Jadi sangat erat sekali kaitannya kebersihan bagi kita, karena dalam
hadis yang kita sering pelajari, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Apalagi sekarang musim corona, ya musim corona, lagi insyaallah kalau kita menjaga kebersihan, virus corona yang menyerang negara-negara, insyaallah itu tidak akan menyerang kita jika kita mempraktekkan ajaran kita sendiri, ya, yaitu selalu menjaga kebersihan, ya, tidak lepas dari namanya berwudu dan berwudu. Insyaallah kalau kita benar wudunya, insyaallah kita terhindar dari penyakit corona. Oke. Taharah atau bersuci, ya, menurut pembagiannya itu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama tentu adalah bersuci secara lahiriah. Yang kedua bersuci secara batiniah. Oke. Kita bahas yang pertama dulu. Bersuci secara lahiriah, kita ambil contoh sederhananya adalah yaitu membersihkan diri kita, ya, tempat tinggal atau lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis, ya. Sekali lagi, yaitu membersihkan, ya, diri kita atau tempat tinggal atau lingkungan kita dari segala bentuk kotoran, hadas maupun najis, ya. Ini sudah poin yang pertama, ya. Nah, kalau kita bersih lahiriah kita, insya Allah sekali lagi kita akan terhindar yang namanya virus-virus corona, ya. Ini. Yang kedua yaitu bersuci secara batiniah. Ini mungkin, ya, mungkin sudah mulai bertanya-tanya, wah gimana sih Pak cara bersuci secara batiniah? Nah, mungkin sudah mulai penasaran ini, ya. Kalau secara lahiriah mungkin kita bisa paham lah, ya. Tapi kalau secara batiniah, nah ini mungkin sudah mulai gitu ya, greget lah, sudah mulai tanya-tanya. Baik. Bersuci secara batiniah itu adalah bersuci membersihkan jiwa kita, ya. Jiwa kita dari kotoran batin, ya, dari kotoran batin berupa dosa-dosa yang pernah kita buat, baik itu bersifat iri, dengki, takabur, apalagi sombong dan lain sebagainya, ya. Itu yang harus kita bersihkan. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kita membersihkan batiniah kita. Kalau secara lahiriah kita gampang, tinggal kita mandi, pakai bilas dengan air, sabun, beres. Bagaimana dengan cara batiniah? Nah, ini penting ini, ya. Cara membersihkannya yaitu tentu dengan cara perbanyak taubat, istighfar kepada Allah, ya. Yang pertama yaitu lakukanlah adik-adik itu sebelum melakukan taubat tentu harus mandi dulu, ya. Mandi dulu lah yang bersih, sama lah seperti mandi-mandi biasa lah, ya. Mandi bersih, ya, dengan niat untuk membersihkan diri gitulah dari pikiran-pikiran atau perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan, khususnya perbuatan maksiat. Yang kedua, nah ini yang kedua, yaitu laksanakan sholat apa? Ya, sholat taubat, ya. Sholat memohon ampun kepada Allah. Setelah itu baru perbanyak istighfar, perbanyak permintaan maaf kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, tapi Pak, kalau sekiranya masih melakukan maksiat lagi, yaitu ulangi lagi dari awal. Sudah melaksanakan lagi, besoknya melaksanakan lagi maksiat, aduh kumaha, ya. Nah kalau itu mah nantilah nanya ke guru-guru yang lebih hebat lagi. Ini mah kita bahas tentang taharah saja lah, ya. Nanti ada waktu-waktu khusus mungkin lah, ya. Bisa dimengerti adik-adik? Nah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lah, ya. Oke. Nah.
Lanjut. Kalau tadi kita membahas masalah kebersihan diri dan batiniah, maka hari kita sekarang kita bahas tentang masalah yang seumpamanya kita tidak menemukan bersuci, yaitu dengan air. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sudah tahu jawabannya? Ya, kalau mungkin anak asrama mungkin sering sudah tahu ya. Tapi kalau non asrama mungkin masih bimbang ini apa gitu ya. Baik. Yaitu ada macam-macam alat taharah yang harus kita perhatikan ya. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu, khususnya ketika kita camping ya, kita lagi buang hajat. Pas ketika buang hajat tidak ada air, kita tidak menemukan air, apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan panik. Awas, panik itu bahaya itu. Bisa-bisa kalian nggak sadarkan diri, oke? Nah, apa yang harus kita lakukan? Banyak alat-alat pengganti air. Misalnya, satu, yaitu kita bisa menggunakan batu. Nah, dua, kita bisa menggunakan kayu. Tiga, kita bisa menggunakan tisu, ya, tisu toilet itulah. Masa kalian nggak tahu? Makanya kegunaan tisu toilet itu salah satunya, ya, bukan buat menghapus muka ya. Ketahuan ini yang sering gunakan tisu toilet nih. Ya itulah salah satunya. Ya, kalian boleh menggunakan batu, kayu ataupun tisu ataupun benda-benda padat lainnya. Tapi ingat, benda padat itu harus suci. Ya. Jangan kalian, misalnya batunya ada kotoran ayam, kalian gunakan untuk membersihkan, kemaluan kalian, seret digosok-gosokkan, bukan bersih, bukan suci, yang kita dapat malah najis. Ya. Makanya cari benda yang sekiranya kering, ya, benda itu tidak ada bahan-bahan najisnya, kita gunakan. Tapi ingat, batu yang kita gunakan jangan dipakai berulang-ulang. Contohnya, ini maaf. Ini adalah alat ketika kita menggunakan buang hajat ya, kemaluan kita seumpamanya. Ini adalah sebuah batu. Kalian bersihkan gini, diulang-ulang. Itu bukan suci yang kita dapat, tetap aja kotor ya. Harusnya kita harus menyiapkan 3 batu minimal lah. Kalau tidak ada, bolehlah kalian cari batu yang berbentuk lebar atau berbentuk bulat atau segitiga. Kalian gunakan setiap ujungnya, bersihkan, ganti lagi, ganti lagi ya, biar tidak biar najisnya itu, kotoran kita itu hilang, benar-benar hilang ya. Kalau kalian ragu, boleh kalian menggunakan banyak batu, gesekkan, buang atau menggunakan tisu ya, sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar hilang kotorannya ya. Kalau kalian masih ragu ya, boleh kalau kalian menemukan air, boleh kalian bersihkan kembali. Paham tentunya lah ya. Oke. Tapi ingat ya, kemarin juga Bapak membahas di fikih sebelumnya, yaitu kita harus bisa menghilangkan warna, bau dan rasanya ya. Sekali lagi, warna, bau dan rasanya ya. Jika tiga-tiganya ini hilang, benar-benar hilang, insya Allah sudah boleh kalian melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Oke. Paham? Oke, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Berhubung hari ini adalah tentang materi fikih khusus anak laki-laki ya, maka Bapak akan lebih banyak membahasnya ya, terkhusus tentang tata cara mandi besar ya. Karena pengalaman Bapak ini khususnya anak asrama, sering kali Bapak mendengar cerita dari teman-teman itu, mereka hanya sekedar mandi suar. Ketika semalamnya mereka mimpi basah, paginya hanya sekedar mandi suar gitu. Padahal itu ada
tata cara yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim, ya, khususnya laki-laki. Dan ini bukan hanya sekedar laki-laki, perempuan juga bisa kalian praktekkan juga ya. Bisa dipahami? Oke. Tuh. Dalam tata cara mandi besar bagi laki-laki, bagi bapak dan semuanya ya, tentu ada tata caranya ya. Yang pertama tentu adalah niat ya. Tidak lepas dari niat. Kalian hafal niatnya kan? Oh sudah hafal ya, nggak usah saya praktekkan ya. Sudah dewasa semuanya, sudah anak SMP, sudah merasakan mandi semuanya. Bagi yang belum mandi, belum pernah mandi, bolehlah nanti japri lah ya, nanti bapak ajarkan. Oke. Mandi junub ya, yang atau kita jelas atau kita lebih populer adalah mandi besar, adalah ketika seseorang mengalami salah satu dari dua hal ya. Pertama adalah yaitu keluarnya sperma atau mani dari alat kelamin laki-laki atau perempuan ya. Keluarnya sperma dari alat kita ya. Baik itu karena mimpi basah ya. Mimpi basah atau mempermainkan atau dipaksa untuk dikeluarkan, dipaksa keluar karena kita ini ya mungkin lagi libidonya lagi naik, mungkin ya anak laki-laki melihat artis lewat, aduhai, kalian langsung wah terbayang-bayang ya, akhirnya sampai dibawa mimpi, akhirnya kalian keluarlah, nah itu. Atau yang paling parah mungkin ya dipaksa untuk keluar ya, na'udzubillah. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu berhubungan antara suami dan istri. Nah, ini kalau ini nggak usah dibahas lah, kalian mah masih terlalu kecil ya, masih belum waktunya ya, masih belum cukup umur lah, masih belum cukup umur ya. Yang pertama saja kita bahas ya. Ingat, yang pertama itu adalah ketika kita mimpi ya. Anak laki-laki ketika sudah rata-rata ketika umur 13 tahun itu sudah merasakan mimpi ya, sudah merasakan mimpi, atau ada bahkan ada yang umur 11 tahun ya, itu sudah pernah merasakan mimpi. Maka ketika mereka mimpi, maka besoknya ketika subuh harus mandi ya. Mandi wajib, itu harus mandi ya. Mau airnya dingin ya mandi tetap ya, dimasaklah airnya kalau dinginnya, kalau nggak kuat boleh ya. Jangan sekali-kali kalian tidak mandi, terkecuali kalau tidak ada air ya, terkecuali kalau tidak ada air. Berhubung kita berada di daerah yang alhamdulillah ya air selalu mengalir, maka tetap hukumnya mandi ya. Bagi perempuan sama juga. Biasanya perempuan ketika haid ya, haid itu ketika berumur ada yang 9 tahun ya, awal biasanya rata-rata 9 tahun sampai menginjak terus dewasa ya. Baru ketika umur 50 tahun ke atas biasanya sudah tidak haid lagi ya. Maka wajib hukumnya kita mandi besar. Oke. Terus bagaimana tata cara mandi wajib yang benar, atau istilah anak pesantren itu mandi junub katanya itu. Nah, yang pertama yaitu adalah tentang niatnya, niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadathi akbari fardal lillahi ta'ala. Benar, kalian sudah hafal ya. Jadi Bapak sudah, kalau niat ini saya yakin lah, insya Allah 100% Bapak yakin kalian sudah bisa. Kalau masih belum bisa ya pakailah bahasa Indonesia ya. Bismillah, aku niat mandi wajib gitu, mandi besar.
karena Allah Ta'ala, boleh langsung mandi. Jangan sekali-kali kalian ketika walaupun mau mandi sudah ada niat tapi belum sempat diucapkan, kalian langsung mandi, jangan. Tetap harus diucapkan niatnya ya, karena kita berbeda dengan yang lainnya. Nantilah kita bahas masalah itu. Baik, kita lanjut ya adik-adik, tentang adab dan tata cara mandi wajib atau junub bagi anak pesantren, istilahnya itu ya. Dikutip dari Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, secara teknis beliau menjelaskan secara adab mandi besar yang cukup rinci dari awal masuk kamar mandi hingga keluar dari kamar mandi. Beliau menjelaskan apa saja. Yang pertama tentu adalah ambillah air lalu basuhlah tangan ya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kita ambil air, basuh tangan kita sebanyak 3 kali ya. Ini sebelum ajaran dokter, sebelum corona menyerang, kita selalu dianjurkan oleh sekarang membasuh tangan. Rupanya Islam sudah mengajarkan ini jauh sebelum ada virus ini, jauh sebelum dokter menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan membersihkan tangan kita. Yang kedua yaitu membersihkan kotoran atau najis yang masih menempel di badan kita. Jadi adik-adik yang sebelumnya sempat mimpi atau mimpi basah ya, masih ada nempel di badan, maka bersihkan dulu. Dicuci dulu sampai bersihkan. Setelah itu yang ketiga kita mulai yaitu berwudu. Wudunya ini sama persis ketika kita hendak melaksanakan sholat. Paham? Tidak ada tambah-tambahan Pak. Pak, ini kan kita harus mandi wajib, wudunya harus begini kan? Enggak, sama, wudunya sama. Ya, kalau kalian tahu kan niat wudu kan? Ya sudah. Yang keempat yaitu ketika kita sudah melaksanakan berwudu, baru kita memulai mandi besar. Jangan lupa niatnya dibaca. Ya. Yang tadi kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab, bolehlah menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi jangan diulang-ulang lah, harus tetap belajar menggunakan bahasa Arab ya. Diguyur kepala kita 3 kali. Aduh Pak, kalau nggak kuat diguyur kepala dulu kumaha Pak? Ya bolehlah. Dimana enaknya dari kaki lah ya. Tapi tetap sunnahnya adalah dari kepala dulu. Yang kelima, yang terakhir ini tentu adalah menyiram tubuh kita bagian dari kanan ya. Memulai dari kanan. Baru setelah itu dari sebelah kiri. Paham? Awas. Ada satu hal yang Bapak ingin tekankan ya. Ketika kita hadas ya, belum sempat mandi, jangan sekali-kali kita sholat. Baca Al-Quran aja nggak boleh, apalagi sholat ya, nggak boleh. Terus berdiam di masjid, tidak boleh. Walaupun kalian hanya sekedar melewat masjid, masuk lewat karena mau ngambil, ada HP ketinggalan di masjid, kalian masuk, nggak boleh ya. Minta tolong ke yang lain saja, karena itu adalah larangan bagi kita ya. Paham? Nah, mumpung Bapak lagi ingat, satu hal yang perlu ditekankan. Bagi perempuan yang sedang haid, jangan sekali-kali kalian berdiam diri di masjid. Kalau memang terpaksa di terasnya masjid, jangan di dalamnya saja. Bahaya ya, karena kita ini sedang hadas besar. Bukan masalah karena sekarang ada pembalut ya. Bukan karena darah kita netes nempel di lantai, bukan masalah darahnya, tapi kitanya sedang hadas. Sama dengan laki-laki, padahal laki-laki sudah mimpi semalam belum sempat mandi, pagi-paginya padahal sudah kering, dia mau berdiam di masjid,
tetap aja tidak boleh ya. Tetap aja tidak boleh sebelum kita mandi. Paham? Perempuan hati-hati. Bapak sering mendengar lah ya, mendengar di luar itu seorang perempuan itu padahal sedang haid tapi ngecas HP di dalam masjid. Nah, itu nggak boleh itu ya. Itu nggak boleh. Karena kita tetap hadas. Makanya jangan sekali-kali perempuan berdiam di masjid ataupun laki-laki yang masih sedang hadas berdiam di masjid, tidak boleh. Paham? Terima kasih. Nanti kalau kalian mau bertanya, kalian boleh di sana ada kolom pertanyaan, kalian boleh bertanya atau boleh japri ya. Pak, saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Bolehlah nanti kalian japri lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.